kepadamu Yesus, ku angkat tanganku kepadamu Tuhan, Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian. Kepadamu Yesus, ku angkat tanganku kepadamu Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Achievement. Di ulang tahun biasanya kita memikirkan apa yang Tuhan sudah, apa yang biasanya kita mikir achievement kita. Oke? Achievement itu ya pencapaian, terjemahannya prestasi atau sukses atau hasil yang dicapai atau hasil yang diperoleh. Oke, cepet deh. Yuk kita baca sama-sama pencapaian menurut Paulus. Oke? Ayat 1 yang wanita berbalasan dengan yang pria. Oke, siap. Yang wanita sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya bersukacitalah. Menuliskan hal-hal ini lagi kepadamu tidaklah berat. Ayat 2 pria, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Wanita. Empat, pria. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. 5, wanita. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercela. 7, wanita. Sama-sama. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukannya. Katakan amin. Pencapaian jasmani bukan tujuan. Lagi ya, pencapaian jasmani bukan tujuan. Saya cuma mau ngomong satu ini saja. Makasih. Bukan tujuan. Tadi Paulus sudah ngomong dengan jelas. Ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Hal-hal yang lahiriah penting nggak? Penting. Bisa sebagai apa? Sebagai ngukur kehidupan rohani. Hal yang di dalam kan nggak kelihatan. Kita kadang-kadang melihat, penting sih melihat, mengukur jumlah komsel kita bertumbuh secara sehat gitu ya. Sama kayak kita ngelihat anak-anak kita bertumbuh. Tentu kita lihat, oh sekarang dia udah bisa jalan, sekarang udah bisa ngomong nih. Masa udah umur 5 tahun manggilnya masih papa terus, mama nggak mau dia. Ya. Jadi yang internal kadang-kadang kita bisa lihat di luar sebagai tolak ukur. Tapi saudara jangan jadikan itu tujuan. Katakan amin. Achievement itu nggak segalanya. Kalau kita mau taruh achievement kita, menurut Paulus tadi, adalah pengenalan akan Kristus. Ujungnya adalah supaya aku memperoleh Kristus.
Saya udah capek main gereja-gerejaan, saudara. Senang ibadah minggu rame, nyanyi semangat. Pulang rumah gitu lagi. Pulang rumah gak punya komunitas. Pulang rumah gak ada perubahan hidupnya, capek saya. Ya. Tapi gereja ini terbuka untuk siapa saja. Saudara, waktu itu pasti berlalu. Katakan yes. Kita mah pasti tambah tua. Pasti. Gak usah, pasti. Walaupun kita naruh segala sesuatu untuk supaya kita gak tua-tua. Mungkin saudara makin mahal ininya, perawatannya. Ya, makin mahal. Tapi dengar ya, pasti tambah tua. Masalahnya, apakah pasti memperoleh Kristus? Saudara dan saya yang harus tanya. Kalau kita bisa ngelihat hari ke belakang dalam daily devotion kita terakhir tuh, saya ngomong, kalau melihat ke belakang tuh gak usah harus, tahun lalu, gak usah. Kemarin, aku tuh udah ngisi dengan apa yang Tuhan mau gak ya? Kemarin tuh loh. Makanya saudara di gereja ini, kita pinginnya kita ngisi dengan yang esensi gitu. Acara perlu, gak usah banyak-banyak. Saudara kesini jangan karena acara. Saudara kita kumpul jangan karena pengkhotbahnya. Amin. Jadi pencapaian haruslah buah dari pengenalan saudara dan saya kepada Injil. Saya tutup dengan ini. Kalau boleh kita lihat pencapaian home church, harusnya diukur pada pengenalan akan Injil Kristus. Taunya gimana? Kesaksian saudara di kelompok kecil. Di kelompok kecil kan ditanya tuh, ya gimana harimu? Ngomong aja, apa yang aku sebel Pak dengan hariku hari ini? Sebel. Mari kita bicarakan nih sebelumnya kenapa. Itulah pengenalan kita dengan Kristus. Masa hidup bagus terus, ya enggak? Enggak dong, ada naik turunnya. Pertanyaannya gini, waktu naik gimana, waktu turun gimana? Ada yang waktu naik lupa Tuhan. Ada yang waktu turun meninggalkan Tuhan. Kapan ke Tuhannya? Naik turun dia tinggal. Waktu turun kecewa, waktu naik lupa. Makanya Tuhan kasih tengah terus. Berkat, jangan dulu, tengah. Mau turun, jangan sampai tergeletak. Tengah terus. Saya berdoa hari ini kita mau menghidupi Injil dengan makin sungguh. Amin. Amin.